masuk. Terlebih dahulu ya. Hadir Ibu. Hadir. Untuk memastikan Ibu absen dulu ya. Ya, baik Ibu. Ari Resma hadir. Hadir. Imatul Alia hadir. Inaisa hadir. Mimin Masito hadir Ibu. Sri Anun hadir Ibu. Hadir semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks cerita pendek. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya betul. Kalau definisinya ada yang tahu? Tidak. Oke. Cerita pendek adalah karya sastra yang menceritakan suatu peristiwa dengan fokus pada satu karakter dan satu tema. Ada yang bisa mengulang? Apa itu cerpen? Ibu boleh? Silakan. Cerita pendek adalah karya sastra yang menceritakan suatu peristiwa dengan fokus pada satu tema dan karakter. Ya betul. Berarti sudah paham ya apa itu pengertian dari cerita pendek? Ya Ibu. Kita lanjut ke struktur cerita pendek. Ada yang sudah tahu struktur cerita pendek itu apa saja? Tema ya betul. Ada 4 ya. Yang pertama itu ada pembukaan. Perlu Ibu catat atau tidak? Perlu. Yang pertama coba sebutkan. Tadi apa? Pembukaan. Yang kedua ada apa? Perumitan. Yang ketiga coba sebutkan dengan yang lain. Jangan Inaisa terus. Puncak masalah. Dan yang terakhir, Aku Ibu. boleh apa? Penyelesaian. Penyelesaian. Benar sekali. Nah, struktur cerpen itu ada 4 ya. 1 pembukaan, 2 perumitan, 3 puncak masalah, dan yang terakhir penyelesaian. Ada yang bisa menjelaskan dari keempat ini? Tidak Ibu. Oke, dijelaskan ya. Yang pertama ada pembukaan. Di pembukaan itu ada memperkenalkan latar, tokoh dan situasi. Yang kedua itu perumitan. Perumitan itu isinya memperkenalkan konflik. Jadi di dalamnya ada konflik. Terus yang ketiga ada puncak masalah. Puncak masalah itu yaitu titik tertinggi dari konflik yang dibahas. Dan yang terakhir penyelesaian, menyelesaikan konflik dan memberikan resolusi. Di sini Ibu mempunyai contoh cerpen. Kalian baca terlebih dahulu lalu identifikasi tema, tokoh utama dan amanat dari cerpen ini ya. Amanat Bu. Oh iya. Silakan Ibu. Ya. Ibu kasih waktu berapa menit untuk kalian membaca cerpen? 1 menit. Cukup? Cukup Ibu. Oke, baik, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Sudah Ibu, sudah. Baik. Coba Inaisa, tadi judul cerpennya apa? Jembatan Persahabatan. Ya betul. Terus apakah sudah tahu siapa tokoh dan bagaimana karakternya? Coba dijelaskan, disebutkan. Tokohnya ada Budi dan Sari Ibu. Ya, Budi seorang pemuda yang berani, penuh semangat, tapi terkadang kurang
sahabat budi yang lebih berhati-hati dan selalu siap membantu sahabatnya dalam keadaan sulit, Ibu. Ya, betul. Lalu untuk amanat apa yang bisa diambil dari cerpen ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Ibu, Boleh, si Anggun. persahabatan sejati adalah ketika kita saling mendukung dan melindungi satu sama lain, terutama di saat-saat yang sulit. Kita harus selalu berhati-hati dan tidak mengambil resiko yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, betul. Ada yang bisa menyebutkan dari cerpen tadi pembukaannya yang mana? Saya Ibu, Boleh, Iris Mas, silakan. di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah dua sahabat bernama Budi dan Sari. Mereka sudah bersahabat sejak kecil dan selalu melakukan segala sesuatu bersama. Setiap sore mereka bermain di tepi sungai yang mengalir di dekat desa mereka. Ya, betul. Untuk kerumitannya, ada yang tahu? Yang mana? Bagian kerumitannya? Ada yang tahu tidak? Ayo. Ada yang tahu nggak? Tidak tahu Ibu. Ada Ibu. Ada Ibu. Oh, ada yang tahu. Silakan dibacakan. Ya, suatu hari saat mereka sedang bermain, Budi melihat sebuah jembatan kayu yang sudah tua dan rapuh. Ia mengusulkan untuk menyeberangi jembatan itu dan menjelajahi sisi lain sungai. Saling rasa ragu, tetapi Budi meyakinkannya bahwa mereka bisa melakukannya bersama. Ya, betul. Lalu ada yang tahu tidak puncak masalahnya di paragraf yang sebelah mana? Ada yang bisa membacakan? Aku tahu. Oke, Matul, silakan dibacakan dulu. Ketika mereka mulai menyusuri jembatan, tiba-tiba kayu tiba dari neraka dan menyelamatkan sahabatnya. Pulang Ibu, tiba-tiba kayu jembatan itu patah dan Budi terjatuh ke dalam sungai. Sari panik dan segera melompat untuk menyelamatkan sahabatnya. Dengan susah payah, Sari berhasil menarik Budi ke tepi sungai. Mereka berdua basah kuyup, tetapi mereka semangat. Ya, betul, Matul. Dan yang terakhir di penyelesaian, ada yang mau membacakan? Ada yang tahu? Ayo Bu. Boleh, si Anggun dibacakan. Setelah kejadian itu, Budi dan Sari duduk di tepi sungai, saling menatap dan tertawa. Mereka menyadari bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari segala rintangan. Sejak saat itu, mereka berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain dan tidak akan mengambil resiko yang berbahaya tanpa berpikir. Ya, betul. Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan. Apakah kalian tadi mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak? Aku sudah mengerti? Sudah. Jadi sudah tahu apa itu pengertian dari cerita pendek? Sudah. Kalau untuk ciri-cirinya? Sudah. Strukturnya, Mak? Sudah Ibu. Coba sekali lagi sebutkan. Si Anggun. Struktur cerita pendek. Pembukaan, kerumitan, puncak masalah, dan penyelesaiannya. Ya, betul. Ya, baik, pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup ya atau mau lanjut lagi? Sudah cukup Ibu. Baik ya, kalau begitu Ibu tutup ya. Semoga yang tadi Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.